Halo, berjumpa lagi bersama saya Maya Yuningsi dalam materi relasi dan fungsi part pertama. Oke, langsung aja ke tujuan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa aja sih? Kita belajar pengertian relasi dulu ya. Jadi, relasi itu apa sih? Nah, kemudian ada cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu ada tiga, ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan ada koordinat kartesius. Lanjut. Oke, untuk memahami pengertian relasi itu apa, marilah kita simak cerita Pak Bejo ini. Jadi, Pak Bejo itu punya 4 anak yang bernama Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Nah, keempat anaknya ini memiliki hobi masing-masing yang berbeda-beda. Contoh, Putri hobi berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, dan Anggi hobi bersepeda. Nah, anak Pak Bejo dan hobinya bisa dijadikan suatu himpunan yang nantinya kedua himpunan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Misal, anak Pak Bejo, nama-nama anak Pak Bejo ini dikelompokkan dalam himpunan A. Jadi si Putri, Sela, Bayu, Anggi merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian hobinya tadi yang berenang, menggambar, bermain bola, bersepeda itu merupakan anggota dari himpunan B. Oke, next. Nah, jika kata hobi dinyatakan dengan anak panah akan diperoleh bentuk berikut. Jadi, si Putri tadi kan hobinya berenang. Sela tadi hobinya berenang menggambar. Kemudian Bayu hobinya bola, Anggi hobinya berenang. Jadi kalau di dalam bentuk tanda panah seperti ini ya. Nah, bentuk diagram di atas ya ini itu menunjukkan adanya hubungan atau relasi. Jadi relasi secara tidak langsung kita menemukan kata-kata relasi itu adalah hubungan ya antara himpunan A ke B. Nah, tadi apa hubungan Putri dengan berenang, Sela berenang menggambar tadi apa? Hobi. Jadi relasi antar keduanya adalah hobi. Jadi dalam dunia matematika keadaan tersebut dinamakan sebagai relasi himpunan A ke himpunan B. Nah ya, jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu bisa terjadi apabila ada aturan yang memasangkannya. Seperti Pak Bejo tadi, anak Pak Bejo tadi yang memasangkan nama-nama anak Pak Bejo dengan menggambar, berenang, bermain bola, itu adalah hobi. Jadi aturannya adalah hobi ya. Ini tadi aturannya adalah hobi. Nah, aturan yang memasangkannya adalah hobi ya. Jadi ingat relasi bisa terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu apabila ada aturan yang memasangkan atau menghubungkannya setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke cara menyatakan relasi. Oke, cara menyatakan relasi itu ada 3. Saya sudah jelaskan dari awal. Itu ada diagram panah, ada koordinat kartesius, ada himpunan pasangan berurutan. Oke, langsung saja kita masuk ke diagram panah. Nah, diagram panah tadi sudah kita jumpai loh dari awal. Ya, nih, ini diagram panah, bentuk dari diagram panah. Jadi ciri diagram panah secara tidak langsung kita sudah lihat. Ya, ada 2 kelompok. Ya. Jadi diagram panah tadi itu ciri utamanya adalah adanya 2 kolom terpisah di mana masing-masing kolom berisi himpunan yang bersesuaian. Nah, lalu kedua kolom tersebut dihubungkan dengan anak panah seperti ini tadi ya. Nah, ya, ada anak panahnya ini. Oke. Kalau nggak ada anak panah bukan diagram panah namanya. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Jadi ada himpunan S yang terdiri dari anggotanya sapi, kambing, kera, harimau. Dan himpunan P itu anggotanya rumput, pisang, dan daging. Nah, 2 himpunan di atas memiliki relasi apa? Yaitu makanan. Relasinya adalah makanan, ya, aturannya adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah akan menjadi seperti ini. Jadi relasinya di sini adalah makanan. Jadi sapi makanannya rumput, kambing. Jadi bacanya kayak gitu ya. Kambing bacanya kambing,
makanannya adalah rumput, kera makanannya pisang, harimau makannya daging, ya. Seperti itu. Ngerti ya? Oke, bisalah. Oke, yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau biasa dilambangkan dengan X, Y. Jadi, dengan X itu anggota S dan Y anggota himpunan P. Berikut contohnya. Jadi yang yang S ini himpunan S itu X, yang P ini adalah Y. Jadi kalau ditulis X, Y. Jadi ya, relasi antara kedua himpunan tersebut tadi apa? Makanan. Jadi jika dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ini ya, jadi himpunan Q ini merupakan himpunan pasangan berurutan dari himpunan S ke P, relasi dari himpunan S ke P. Jadi sapi, jadi diawali dengan ini dulu ya, syaratnya ada kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal. Jadi sapi, rumput. Jadi X, Y-nya tadi sapi, rumput, kambing, rumput, kera, pisang, harimau, daging, tutup kurung kurawal. Jadi di sini kalian harus satu-satu ya membuat himpunan pasangannya. Nggak bisa, Bu, sapi sama kambing kan sama-sama suka rumput. Kenapa nggak dijadikan satu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi, misalkan sapi, kambing, rumput. Nggak boleh. Harus satu-satu. Jadi, sapi, rumput, tutup kurung. Buka lagi kambing, rumput. Seperti itu ya. Harus pisah. Oke, lanjut ke koordinat kartesius. Nah, kita minggu kemarin sudah belajar tentang koordinat kartesius ya. Jadi kartesius itu memiliki sumbu X dan sumbu Y. Nah, himpunan S tadi yang sapi, kambing, kera, harimau itu berada di sumbu X. Ya, tadi kan di sini ada himpunan S ya, yang kalau pakai diagram panah tadi ini himpunan P. Nah, himpunan S ini yang tadi nama-nama sapi ya, kambing, kera, harimau. Nah, itu adalah anggota himpunan X. Sedangkan rumput, maaf ya, rumput, kemudian pisang, kemudian daging itu adalah anggota dari sumbu Y. Jadi S ini kalau pada kartesius itu sumbu X terletak di sumbu X anggotanya ya. Kalau yang lawannya itu sumbu Y. Nah, jadi tinggal dipasangkan aja. Sapi ke rumput, kambing ke rumput, kera ke pisang, harimau ke daging. Jadi ini ya. Paham? Oke, next kita ke contoh relasi dalam bentuk matematika. Jadi sini saya punya dua contoh ya. Ada relasi dua kurangnya. Jadi ada himpunan A. Di sini gambar pertama himpunan A-nya terdiri dari anggotanya 0, 2, 3, 5 dan B 2, 4, 5, 6, 7. Terus apa sih relasinya di sini? Aturannya yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B itu adalah dua kurangnya. Jadi dia bisa terjadi menjadi relasi apabila aturannya terpenuhi. Di sini aturannya adalah dua kurangnya. Jadi 0, 2 kurangnya dari 2, 2, 2 kurangnya dari 4. Seperti itu bacanya ya. 3, 2 kurangnya dari 5, 5, 2 kurangnya 7. Nah, di sini kita lihat ada anggota yang tidak ada pasangan di himpunan B. Apakah mesti himpunan A itu berpasangan ke himpunan B? Jawabannya sesuai tergantung dari relasi yang mengaitkan himpunan A ke B. Di sini kan relasinya adalah dua kurangnya. Jadi di sini di anggota A tidak ada yang memenuhi untuk dipasangkan di anggota B. Ya, jadi nggak masalah kalau di anggota B ini nggak ada pasangannya ya. Oke, yang kedua. Sini ada yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B itu adalah kuadrat dari. Jadi 4 itu kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3,
16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, lihat sama seperti contoh pertama tadi, di sini anggota B, angka 1, dia tidak memiliki pasangan. Karena kenapa? Anggota di himpunan A tidak ada yang memenuhi untuk dipasangkan dengan di anggota himpunan B. Karena di sini relasinya adalah kuadrat dari. Paham ya, anak-anak? Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Hei, kamu. Iya, kamu. Kerjain tugas dong. Semangat ya belajarnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya, relasi dan fungsi part kedua. Bye-bye.